Halo bro, di video kali ini gue akan membahas topik yang mungkin pernah lo alami atau amati. Pekerjaan yang membuat orang jadi jutek. Pernah gak lo bertemu dengan seseorang yang dulunya ceria dan ramah, tapi setelah beberapa waktu bekerja, tiba-tiba jadi lebih cepat marah, sensitif, atau bahkan cenderung jutek? Mungkin lo pernah berpikir, kok bisa ya? Pekerjaan bisa bikin orang berubah kayak gitu. Nah, ternyata ada banyak faktor yang bisa membuat suasana hati seseorang jadi berubah drastis karena pekerjaan mereka. Di video ini, gue akan membahas penyebab-penyebabnya, memberikan contoh pekerjaan yang rentan membuat orang jadi jutek, dan tentunya memberikan solusi bagaimana cara mengatasi serta mencegah hal ini. Jadi, kalau lo ingin tahu lebih dalam tentang topik ini, atau merasa sedang mengalami hal serupa, pastikan lo tonton video ini sampai habis. Sebelum kita masuk ke contoh-contoh spesifik pekerjaan, penting untuk memahami kenapa pekerjaan bisa membuat seseorang menjadi jutek. Setiap pekerjaan memiliki tantangannya masing-masing, tetapi ada beberapa faktor umum yang sering kali menjadi pemicu, seperti stres dan tekanan kerja yang berkepanjangan. Banyak pekerjaan yang menuntut karyawan untuk bekerja di bawah tekanan yang tinggi. Misalnya, harus menyelesaikan tugas dalam waktu yang sangat terbatas, menghadapi target yang tinggi, atau berurusan dengan klien yang sulit. Ketika tekanan ini terus-menerus dialami, tanpa ada jeda atau penanganan yang baik, stres akan menumpuk dan mempengaruhi suasana hati kita. Orang yang stres cenderung lebih mudah marah, cepat tersinggung, dan ini bisa membuat mereka tampak jutek. Selanjutnya, lingkungan kerja yang tidak mendukung. Lingkungan kerja juga memegang peranan penting dalam menjaga mood dan kesejahteraan mental seseorang. Jika tempat kerja dipenuhi dengan konflik, kurangnya dukungan dari atasan, atau persaingan yang tidak sehat, hal ini bisa membuat seseorang menjadi tertekan. Kondisi seperti ini seringkali membuat seseorang lebih defensif dan sinis, yang bisa terlihat sebagai perilaku jutek. Yang ketiga, kurangnya pengakuan dan apresiasi. Siapa sih yang gak suka diapresiasi? Pengakuan atas usaha dan kerja keras yang kita lakukan adalah salah satu faktor yang bisa membuat kita merasa puas dan termotivasi. Namun, ketika kerja keras kita tidak dihargai, apalagi jika seringkali diabaikan, hal ini bisa menimbulkan rasa frustasi dan kecewa. Perasaan negatif ini lama-lama bisa merubah cara berinteraksi dengan orang lain, menjadi lebih sinis atau jutek. Yang keempat, pekerjaan yang monoton dan minim tantangan. Pekerjaan yang monoton, di mana kita melakukan hal yang sama berulang kali tanpa adanya variasi atau tantangan baru, bisa membuat kita merasa bosan dan tidak termotivasi. Ketika kita merasa tidak ada lagi hal menarik dalam pekerjaan kita, hal ini bisa menyebabkan penurunan semangat dan antusiasme pertama, yang seringkali diterjemahkan menjadi sikap jutek terhadap pekerjaan dan rekan kerja. Selanjutnya, keseimbangan hidup dan kerja yang buruk. Banyak orang yang terlalu fokus pada pekerjaan hingga mengorbankan keseimbangan hidup mereka. Ketika kita tidak bisa mengimbangi atau membagi waktu antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, hal ini bisa menyebabkan kelelahan fisik dan mental. Kelelahan ini bisa membuat kita lebih mudah marah, kurang sabar, dan akhirnya jadi lebih jutek, baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan pribadi. Selanjutnya, kita pahami faktor-faktor yang dapat membuat seseorang menjadi jutek karena pekerjaannya. Kita lihat beberapa contoh pekerjaan yang secara spesifik cenderung memicu perilaku ini. Setiap pekerjaan memiliki tantangannya tersendiri, dan beberapa jenis pekerjaan mungkin lebih berat dalam hal tekanan dan ekspektasi, yang akhirnya bisa berdampak negatif pada suasana hati. Contoh yang pertama, customer service
dan call center. Berada di garis depan dalam menghadapi keluhan dan masalah pelanggan bukanlah pekerjaan yang mudah. Setiap hari, tenaga customer service harus berhadapan dengan berbagai karakter pelanggan, mulai dari yang sopan hingga yang marah-marah tanpa alasan. Tekanan ini untuk menyelesaikan masalah dengan cepat, ditambah dengan ekspektasi untuk selalu ramah, bisa menjadi beban yang sangat berat. Akhirnya, tidak jarang mereka merasa kewalahan dan menjadi lebih sensitif atau jutek, baik di tempat kerja maupun setelah pulang. Contoh yang kedua, sales dan marketing. Kerjaan di bidang ini, penjualan dan pemasaran. Contoh yang kedua, sales dan marketing. Pekerjaan di bidang penjualan dan pemasaran seringkali sangat kompetitif dan penuh tekanan, target yang tinggi, dan tuntutan untuk selalu memberikan hasil terbaik bisa menjadi sumber stres yang luar biasa. Ketika target tidak tercapai atau strategi yang telah direncanakan gagal, frustasi dan kekecewaan bisa menumpuk. Perasaan ini kemudian bisa terakumulasi dan membuat seseorang menjadi lebih defensif, mudah tersinggung, atau jutek dalam berinteraksi dengan orang lain. Contoh ketiga, profesi di bidang medis, dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya bekerja di lingkungan yang sering kali penuh dengan tekanan dan situasi darurat. Mereka harus membuat keputusan cepat yang bisa berpengaruh besar pada kehidupan orang lain. Seringkali dalam kondisi fisik dan mental yang sudah kelelahan. Kombinasi dari tanggung jawab besar, tekanan waktu, dan kurangnya istirahat bisa menyebabkan burnout, yang pada gilirannya membuat mereka lebih mudah marah atau jutek, bahkan ketika berhadapan dengan pasien atau rekan kerja. Contoh keempat, pekerjaan di industri kreatif. Industri kreatif seperti desain grafis, penulisan naskah, atau produksi film seringkali menuntut kreativitas yang tinggi dalam waktu yang sangat terbatas. Selain ini, pekerjaan ini seringkali melibatkan banyak revisi dari kalangan yang mungkin tidak selalu tahu apa yang mereka inginkan. Tekanan untuk selalu menghasilkan karya yang luar biasa sambil memenuhi permintaan klien yang berubah-ubah menjadi sangat melelahkan. Frustasi dari proses kreatif ini bisa membuat seseorang merasa tidak dihargai dan akhirnya jadi jutek. Contoh yang kelima, pekerjaan yang membutuhkan pelayanan publik. Pekerjaan yang melibatkan pelayanan publik seperti pegawai di kantor pemerintahan, front office, atau bahkan guru seringkali menghadapi ekspektasi yang tinggi dari masyarakat. Seringkali mereka harus berhadapan dengan situasi yang rumit atau orang-orang yang sulit, yang bisa membuat mereka merasa terbebani. Ketika beban ini dirasakan terus-menerus tanpa dukungan yang memadai, mereka bisa merasa lelah dan kehilangan kesabaran, yang akhirnya membuat mereka jadi lebih jutek. Setelah membahas tentang faktor-faktor penyebab dan contoh pekerjaan yang bisa membuat seseorang jadi jutek, gue akan membahas lebih dalam mengenai dampak dari sikap jutek ini, baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan pribadi. Yang pertama, dampak pada hubungan dengan rekan kerja. Sikap jutek bisa merusak hubungan kita dengan rekan kerja. Di tempat kerja, kolaborasi dan komunikasi yang baik adalah kunci keberhasilan tim. Namun, jika seseorang terus-menerus bersikap jutek, rekan kerja mungkin merasa enggan untuk berinteraksi atau bahkan takut. Akibatnya, kerjasama tim bisa terganggu. Dan hal ini bisa menurunkan produktivitas secara keseluruhan. Selain itu, sikap jutek bisa membuat kita terisolasi secara sosial di tempat kerja, di mana kita merasa sendirian dan tidak didukung, yang akhirnya bisa memperburuk suasana hati kita. Yang kedua, dampak pada produktivitas dan kinerja. Sikap jutek juga bisa mengganggu fokus dan konsentrasi kita di tempat kerja. Ketika kita terlalu terpaku pada perasaan negatif
kita mungkin sulit untuk menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu. Hal ini bisa berdampak pada penurunan kinerja yang akhirnya bisa mempengaruhi penilaian dari atasan atau bahkan karir kita secara keseluruhan. Lebih jauh lagi, jika sikap jutek ini dibiarkan terus berlanjut, bisa jadi kita kehilangan motivasi untuk bekerja, yang pada akhirnya bisa mengarah pada penurunan kualitas kerja dan bahkan risiko kehilangan pekerjaan. Dampak selanjutnya, dampak pada kehidupan pribadi. Sikap jutek di tempat kerja tidak hanya mempengaruhi karir kita, tetapi juga bisa berdampak pada kehidupan pribadi. Ketika kita membawa pulang perasaan stres dan rasa marah dari tempat kerja, kita mungkin menjadi kurang sabar atau lebih mudah marah terhadap keluarga atau teman. Hal ini bisa merusak hubungan personal yang seharusnya menjadi sumber dukungan dan kebahagiaan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Semangat terus bro.